Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu kita hari ini yaitu dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 hingga 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian nats bacaan kita untuk khotbah kita dalam minggu hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu semua kita sudah memahami siapa itu Raja Daud. Daud adalah raja yang ditetapkan Tuhan untuk menggantikan kepemimpinan Saul yang telah gagal menjalankan panggilan dan suruhan Tuhan. Di awal kepemimpinan Raja Daud, ia berjuang merebut kembali Yerusalem dan memindahkan tabut perjanjian dari kota Kiryat Yearim ke Yerusalem, yaitu tabut suci. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tabut perjanjian itu adalah tabut suci, tanda kehadiran dan kasih setia Tuhan atas umatnya, yang mana selama kepemimpinan Saul, tabut ini tidak pernah diperdulikan dan diperhatikan oleh Saul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa memang kepemimpinan Raja Daud di awal-awal ketika dia ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin, sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Tentu semua itu terjadi karena kuasa Allah, di mana Allah menaungi hidup Daud. Tuhan Allah memberikan kemampuan bagi Daud. Daud bisa memupuk kebersamaan sehingga sebagian besar dan hampir semua suku-suku yang ada di Israel mendukung penuh kepemimpinan Raja Daud. Oleh karena itu, Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Daud, dan inilah yang disyukuri oleh Daud, di mana kemenangan itu nyata di hadapan mereka. Mereka berkumpul dan bergembira sambil menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah kita hari ini adalah sebenarnya bagian dari ucapan syukur dari Raja Daud bersama-sama dengan bangsa Israel, mensyukuri penyertaan Tuhan, kebersamaan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam khotbah kita hari ini, Daud secara khusus memperlihatkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tentu dalam khotbah kita, dalam nyanyian dan pujian Daud ini, Daud benar-benar merasakan adanya kehadiran Tuhan dalam umatnya. Tentu itu bukanlah perkara yang mudah Bapak Ibu. Bagi Daud bukanlah perkara mudah untuk menyatukan hati bangsa Israel agar mau berjuang bersama-sama. Dan bukan juga perkara yang mudah bagi Daud sesungguhnya untuk merebut kembali kota Yerusalem. Dan bukan juga perkara mudah untuk mengalahkan tentara Palestina yang selama ini telah menguasai bangsa
Israel. Tapi semua itu bisa terjadi adalah karena kuasa dan penyertaan tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Tentu yang diperlihatkan Daud di dalam ucapan syukur ini adalah bukan kemegahan diri sendiri. Dia tidak mau mengatakan aku hebat, aku adalah raja yang luar biasa, tapi raja yang betul-betul memperlihatkan kerendahan hati. Daud memperlihatkan adanya pengakuan dan kesadaran yang besar bahwa Tuhan sajalah yang bisa mengatasi segala perkara, dan Tuhan sajalah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Sehingga apapun rencana-rencana yang sudah dibangun oleh Raja Daud di awal kepemimpinannya, ia bisa merebut Yerusalem, bisa mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. Itu adalah karya Tuhan, bukan karena kuat dan gigihnya manusia, bukan karena hebatnya Daud untuk mengumpulkan bangsa Israel, tapi kemenangan itu adalah anugerah, berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat khotbah kita hari ini yang kita tadi telah sama-sama baca dari ayat 31 hingga ayat 36, ada beberapa hal yang bisa kita terima, yang bisa kita ambil sebagai bagian dari renungan dalam ibadah minggu kita hari ini. Yang pertama, Daud mau mengatakan kepada kita, pujian dan syukur bukan hanya milik manusia semata, tapi pujian dan syukur adalah juga milik seluruh ciptaan, di mana seluruh ciptaan itu pantas untuk bersyukur, pantas untuk memuliakan Tuhan. Karena itu dalam khotbah kita hari ini, Daud memperlihatkan iman percaya yang sangat tinggi. Ia mengajak seluruh ciptaan untuk memuji nama Tuhan. Tentu ini adalah panggilan dan kesadaran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang untuk mengajak atau memanggil diri sendiri saja pun untuk mau memuji Tuhan sangat sulit. Mengajak orang lain untuk sama-sama memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pun sangat sulit. Apalagi seperti yang dilakukan dan diarahkan oleh Daud kepada kita, mengarahkan ciptaan lain seperti langit, laut, pohon-pohon untuk bersama-sama memuji Tuhan. Tentu satu hal yang mustahil bisa dilakukan oleh semua manusia. Selama manusia itu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka ternyata khotbah kita mau mengatakan itu bisa terjadi, terlebih di hadapan Tuhan. Itu bisa terjadi karena ada kuasa Tuhan, ada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Daud merasakan bahwa bukan manusia saja yang pantas untuk merasakan kesetiaan Tuhan, bukan manusia saja yang pantas untuk menerima berkat dan penyertaan Tuhan, tapi seluruh alam ini dan seluruh isinya pantas untuk merasakan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau diperlihatkan oleh khotbah kita hari ini lewat pujian dan syukur Daud kepada kita. Daud adalah raja yang mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinannya. Tiada yang lain selain Tuhan. Tadi dalam nats kita di ayat 31 ia mengatakan Tuhan itu raja. Daud mengatakan Tuhan itu adalah penyelamat. Jadi Daud mengatakan Tuhan itu adalah pemimpin dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat Daud ditetapkan sebagai raja, ia masih di umur yang sangat muda. Sebagai orang yang masih muda, tentu penuh dengan keterbatasan, pengalaman pasti belum ada, kemampuan pun belum ada. Tapi semua itu ternyata tidak menjadi kendala utama bagi Daud. Kenapa? Karena Daud hanya mengandalkan Tuhan. Di dalam keterbatasan dan ketidakmampuan Daud, di situ Tuhan memperlihatkan kuasanya. Karena itulah lewat khotbah kita hari ini, Daud menyampaikan pengakuan dan pujian yang luar biasa. Dan saya kira pujian ini pun pantas untuk kita masyurkan, pantas untuk kita mazmurkan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Daud dalam khotbah kita hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya
untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud merasakan penyertaan Tuhan. Daud merasakan bagaimana Tuhan itu membimbing dalam kehidupan Daud. Daud merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga kalau kita mengikuti perjalanan kepemimpinan Daud, di awal kepemimpinan Daud, kemenangan demi kemenangan diberikan Tuhan kepada Daud. Bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Anugerah Tuhan tidak berkesudahan untuk menaungi kehidupan Daud dan bangsanya. Bapak, Inang, kita ganupan yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita sebut adalah Minggu Jubilate, yang artinya adalah bersorak-soraklah untuk Tuhan. Tentu melalui pengalaman hidup kita sebagai orang yang percaya, kita dipanggil juga untuk melihat setiap perkara atau setiap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Pasti ada selalu yang menolong kita, dan kita yakini dan kita imani itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kondisi saat ini pun kita melihat bagaimana keadaan kita. Mari kita coba lihat ke belakang dalam hidup kita. Mari kita sebentar melihat latar belakang hidup kita. Bagaimana Tuhan pun sudah menyelamatkan dan memberkati, menyertai hidup kita. Tentu tantangan demi tantangan yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Kita sadar jika kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang kalah atas segala masalah-masalah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kapankah kita bisa bersorak-sorai kepada Tuhan? Seperti yang dikatakan minggu kita hari ini, Minggu Jubilate, mengajak kita untuk bersorak-sorak kepada Tuhan. Kapan kita harus bersorak-sorak kepada Tuhan? Jawabannya bukan pada saat hidup kita bahagia atau saat kita senang semata, tapi di saat kita masih mengaku dan percaya bahwa kasih setia Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Di saat kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, di saat itulah kita bisa bersorak-sorak kepada Tuhan. Karena itu, walaupun kita sekarang hidup dalam kesusahan, seperti apa yang dikatakan pengalaman di Efesus dalam epistel kita, hari kesusahan, hari penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita bisa bersorak-sorak kepada Tuhan, kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, yakin akan penyertaan Tuhan, maka kita akan tetap bersorak-sorai kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, sorak-sorak tidak ditentukan kondisi duniawi kita, tapi ditentukan oleh kondisi iman percaya kita. Walaupun hidup kita berkecukupan, walaupun badan kita sehat, walau kita kuat, tapi kalau iman dan percaya kita tidak ada kepada Tuhan, tidaklah mungkin kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, bersoraklah kepada Tuhan. Adalah warna kehidupan yang baik dan pantas bagi orang yang percaya. Pantaskah saya bersorak-sorak kepada Tuhan di saat saya penuh dengan kesusahan ini? Jawabnya tentu pantas dan wajar. Tetaplah bersorak-sorak kepada Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan untuk selama-lamanya kasih setianya, dan tidak pernah meninggalkan kita, terlebih di saat-saat kita sedang mengalami kesusahan seperti yang kita jalani pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menjadi keluarga-keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Ingat, kita adalah keluarga-keluarga yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Karena itu, biarlah kasih Tuhan, kasih penyertaan Tuhan menyertai hidup kita. Dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap pantas untuk bersyukur, pantas untuk bersorak-sorak kepada Tuhan, pantas untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai hidup kita, terlebih di tengah-tengah kesusahan yang kita alami pada saat ini. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami pantas untuk bersorak-sorak untuk Tuhan, pantas untuk memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah kesusahan yang sedang melanda hidup kami pada saat ini, biarlah kasih Tuhan saja yang menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu, bagi seluruh bangsa kami, dimanapun kami berada. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari mana pula lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah engkau dan carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom.